Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 8 April 2026. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengenal atau memahami isi teks deskripsi, yakni teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang. Kemudian sekarang kita akan memasuki subbab yang kedua, yakni tentang memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Berikut adalah ciri dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama, yakni menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera, misalnya pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Seperti misal ketika kita melihat suatu kue yang cantik, misalnya kue yang enak terus bentukannya cantik, kita akan mendeskripsikannya tentang kue itu enak sekali loh, teksturnya lembut, saat digigit isiannya ada coklat yang akan lumer di mulut, manisnya juga pas. Nah itu mendeskripsikan suatu kue ya. Jadi mendeskripsikannya sesuai dengan panca indera. Penglihatannya bagus, kuenya bentuknya bagus, penciumannya baunya enak, kemudian pengecapannya tadi rasanya lembut, enak digigit, lumer di mulut, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi kalau teks deskripsi itu rinci, bukan hanya kue itu enak loh, tapi lebih diperjelas kue itu enak, rasanya manis, manisnya pas, tidak kemanisan, teksturnya lembut, begitu, coklatnya lumer ketika masuk dalam mulut, begitu ya, lebih rinci penyebutannya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi juga bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis ya. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan. Jadi yang mendengar dapat membayangkan bentuknya bagaimana, rasanya, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Jadi teks deskripsi ini jelas lebih rinci, lebih menarik, sehingga kayak orang yang melihat tulisan kita atau orang yang mendengar cerita kita menjadi tertarik gitu ya dengan penjelasan kita. Kemudian di sini ada gambar dengan tulisan sebagai berikut. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini.
Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Ya, kemudian isi teks deskripsi itu menggunakan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, maksudnya berwujud, ya kan, dapat dilihat, bisa diraba dan sebagainya. Lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Kemudian di sini ada lagi gambar kedua. Kemudian dengan isi sebagai berikut. Ini namanya mosi. Bulunya hitam gelap dan lebat. Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti uban, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, berjalan-jalan di atap rumah atau mencari cacing di tanah. Makanan kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Nah, dari deskripsi itu kita bisa dengan jelas tahu hewan apa yang dimaksud, ya kan, karena perinciannya atau penguraian suatu objeknya secara rinci begitu. Kemudian kata konkret ditambah dengan kalimat perincian itu menjadi suatu kesatuan yang membuat kita yang melihatnya, yang mendengarnya menjadi paham apa yang dideskripsikan oleh penulis ataupun pembaca, pencerita begitu. Kata konkret itu adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya buku, kan ada konkret tuh, ada bendanya buku, meja, rumah, kuda. Dan untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukiskan gambaran bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam Wakatobi, di Wakatobi, kita akan mencoba melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi. Tentu kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya, ya kan, sehingga si pembaca bisa membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Apakah terumbunya yang cantik, ikan-ikan yang beraneka ragam, atau hal yang lain, ya. Jadi di sini kita memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi, di mana tadi teks deskripsi biasanya lebih rinci, menggambarkan sesuatu secara terperinci sehingga si pendengar atau si pembaca bisa membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang melihat hal tersebut. Kemudian di sini ada lembar tugas. Menyelisih ragam bahasa dalam teks deskripsi. Di sini ada contoh tadi, misalnya kue itu enak. Itu kan biasa saja kalimatnya, kue itu enak. Tapi kalau kita menggunakan kalimat perincian, kalimat deskripsi yang lebih rinci, maka kue itu enak akan kita tulis menjadi kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Dan manisnya juga pas, ya kan. Dari asalnya kue itu enak, biasa saja kan kue itu enak, tapi kita tidak bisa membayangkan. Tapi kalau dengan kalimat deskripsi, dengan kalimat perincian, dengan seperti kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu, manisnya juga pas, kita bisa membayangkan sebagai seenak apa kue coklat itu, ya kan. Kemudian di sini ada tabel kalimat, ya kan. Di sini ada kalimat sederhana. Cobalah rincikan kalimat tersebut menjadi kalimat perincian yang bisa membuat si pembaca ataupun yang lain melihat tulisan itu
menjadi bisa membayangkannya. Jadi dirincikan kalimatnya. Ini ada contoh, kami berangkat pagi sekali, ya kan. Kami berangkat masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Akan lebih dideskripsikan, lebih dirincikan lagi kalimatnya sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Kemudian di sini ada 4 kalimat yang perlu kalian ubah menjadi kalimat perincian. Pertama ada pemandangan matahari terbit di pantai Sterong sangat cantik. Kemudian danau laut tawar indah sekali pada pagi hari. Jalan ke arah Bukit Panten Terong mengerikan. Ada banyak latar indah untuk bersuah foto di Panten Terong. Jadi cobalah rincikan kalimat-kalimat tersebut menjadi deskripsi yang menarik begitu bagi si pembaca. Jadi begitu dulu subbab yang kedua pada kali ini tentang memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Semoga bisa dipahami. Kita sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.